It's review time! Kanzen Putra Toys. Selamat pagi, siang, sore, malam. Selamat datang di Putra Toys. Pada konten kali ini kita bakal nge-review figur 1/12 dari Bardion, yaitu karakter tokusatsu Indonesia yang sedang tayang. Jadi si karakter Bardion ini merupakan karakter ciptaan dari brand Bardi. Nah, untuk brand Bardinya sendiri itu dia semacam produk-produk kayak lampu dan produk sejenisnya. Jadi si Bardi ini membuat marketing dengan cara ya membuat si karakter ini. Untuk marketingnya termasuk gokil loh. Padahal kan dia bukan produk mainan gitu, tapi dia membuat karakter yang akhirnya dibuat mainannya juga. Dan untuk figur 1/12 Bardion ini harganya itu sekitar 1,9 juta. Sebelum dilanjut, saya mau disclaimer dulu kalau barang ini adalah barang pinjaman dari Mas Rangga, salah satu tim Kaosatsu yang biasa saya gunakan. Itu produk-produknya Kaosatsu emang keren dan gokil juga sih desain-desainnya. So langsung aja mampir ke Instagram Kaosatsu ya. Nah, kenapa saya minjem? Karena untuk si mainan Bardion ini sudah ludes guys. Bener-bener saya nggak kebagian mainan ini. Ya alhamdulillahnya ada yang mau pinjemin gitu, supaya bisa kita review bareng-bareng. So langsung aja kita review artboxnya. Untuk tampilan depannya seperti ini. Dan di sini ada perusahaan pembuat mainannya, yaitu dari Dolanan Keren, yang sudah tidak usah kita ragukan lagi karena sudah berpengalaman membuat mainan karakter-karakter Indonesia. Kemudian sisi kanannya seperti ini, ada logo Bardion. Menurut saya ini cukup oke untuk desainnya. Tampilan belakangnya seperti ini, ada kredit dari karakter Bardion. Sisi kirinya seperti ini, ada desain logo dari Bardion yang lebih besar. Oh iya, untuk si figur Bardion ini juga tersedia untuk ukuran 1/6-nya. Tapi untuk harganya saya lupa. Pokoknya saya cantumin di sini aja nih untuk info figur 1/6-nya. Dan update-nya, mereka bakal ngerilis si Battle Rionnya juga nih, si motornya, yang menurut saya bakal cakep sih untuk dipajang bareng si Bardionnya ini. Yaudah guys, jadi langsung aja ayo kita unboxing. Jadi seperti ini untuk bagian dalam dari boxnya. Dan langsung aja kita buka. 1, 2, 3. Wah gokil coy buat desainnya dan pewarnaannya ini. Pemilihan warna si hijau Toskanya ini yang saya suka banget, beneran deh. Jadi di sini kita mendapatkan si figurnya, 3 buah telapak tangan. Ini ada senjatanya juga, dan kita juga mendapatkan stand base-nya. Oke guys, jadi langsung aja kita bongkar-bongkar. Oke, jadi ini dia yang kita dapatkan dari si mainan Bardion ini. Untuk proporsinya sini bagus, sumpah. Dan lagi-lagi saya suka banget sama pewarnaannya. Jadi warna dasarnya putih, terus ini detailing kostumnya itu ada warna hijau Tosca, dan ini semacam ada RGB light-nya begitu. Yaudah guys, jadi langsung aja kita review artikulasinya. Kita mulai dari bagian atasnya dulu. Jadi untuk bagian helmnya ini semacam kayak desain CCTV. Ini ada bagian buletan di sini. Menurut saya ini cukup jenius sih untuk desainnya. Dan ini ada semacam shape-nya gitu, terutama di bagian ini semacam apa ya, kumis mungkin ya. Jadi di bagian kiri kanan pipinya ini saya suka banget sama desain shape-nya yang ada di sini sih. So untuk bagian kepala dia bisa berputar seperti ini. Yap, dia hanya terbatas seperti ini aja. Dia nggak bisa 360 derajat. Karena kalau misalnya kita paksa, dia bakal lepas untuk bagian kepalanya tuh. Dia bakal lepas dari bagian joinnya. Dan untuk joinnya ini sudah menggunakan join ball, jadi dia lebih leluasa gitu deh. Yang pertama dia bisa berputar begini, terus bisa ke atas ke bawah kayak begini juga. Kemudian kita lanjut lagi ke bagian tangannya. Untuk tangannya dia bisa naik segini aja karena terhalang sama si kainnya ini. Jadi bagian dasarnya dia pakai kain. Jangan dibandingkan sama SHF ya guys. Karena kalau SHF itu kan dia bagian dasarnya nggak ada yang pakai kain. Mungkin bisa ya 11-12 sama Hot Toys kan ada yang bagian dasarnya pakai kain gitu. Jadi untuk bagian si bahunya terbatas sampai sini aja. Kemudian untuk bahunya bisa berputar juga. Tapi kayaknya ini entah ini patah atau ini copot, jadi kayak begini. Cuman kalau misalnya di tangan satunya lagi, dia bisa berputar seperti ini. Nah, bisa berputar kayak begini. Terus ada sikunya juga. Sikunya juga agak terbatas sih. Tuh, cuman segini aja untuk bagian sikunya. Kemudian untuk telapak tangan ini bisa kita ganti-ganti. Tinggal dilepas aja sih untuk telapak tangannya. Nah, lepas kayak begini. Terus kita ganti misal dengan telapak tangan yang ini. Tinggal dipasang lagi aja. Nah, dia bisa menjadi seperti ini.
Kemudian untuk bagian pinggangnya dia bisa berputar seperti ini. Dan bisa ke kiri kanan kayak begini juga. Jadi dia sudah menggunakan joint ball gitu guys. Kemudian untuk kakinya dia bisa naik seperti ini. Saya cuman berani menaikkan sampai segini aja. Takutnya patah gitu kalau bisa dinaikin 90 derajat. Tapi ya saya ngerasa ini udah yang paling maksimal sih. Cuman segini aja. Untuk belakangnya juga hanya sebatas ini aja. Terus dia bisa berputar juga sedikit seperti ini. Kemudian bagian lutut juga ada artikulasinya. Mungkin sebatas ini aja untuk bagian lututnya. Karena lagi-lagi saya takut ini patah. Terus untuk telapak kaki dia bisa berputar seperti ini. Nah kayak begitu bisa. Ya copot lagi. Jadi bisa berputar dan bisa ke kiri ke kanan juga. Sekarang kita bakal bahas poin minusnya yang ada di figur ini. Yang pertama di bagian matanya. Jadi untuk bagian matanya ini dia memang konsepnya itu transparan, tapi sayang banget dia cuman di bagian depannya aja tuh untuk bagian detailingnya. Karena untuk bagian sisi kirinya nih polos begini aja. Jadi untuk warna birunya itu hanya di bagian matanya aja, nggak sampai ke bagian sisi kiri kanannya. Nilai minus selanjutnya ada di bagian pengecatannya guys. Jadi untuk catnya bisa kalian lihat sendiri ini tuh masih banyak yang bubble-bubble, terutama di bagian sini. Ini agak susah. Nah ini kelihatan banget tuh bubble-nya. Jadi untuk pengecatannya menurut saya ini masih kurang sih. Yang ketiga untuk detailing si beltnya ini, menurut saya ini warnanya terlalu monoton aja. Mungkin bisa dikasih kayak warna si hijau toskanya ini. Jadi terkesan lebih futuristik gitulah. Yang keempat untuk bagian part-partnya ini, dia tuh kesannya cuman masuk aja tapi nggak nempel. Jadi ini masih bisa berputar seperti ini tuh. Dan yang lebih parah itu di bagian pahanya sih. No, dia bukan nempel tapi ya cuman dimasukin begini aja. Dan bisa kalian lihat sendiri untuk bagian lututnya, ini dia kayak nggak pas gitu. Jadi yang ini warna hitamnya ketutup, sedangkan yang sisi satunya lagi warna hitamnya ini dia kelihatan tuh. Dan yang terakhir untuk bahannya, jujur untuk harga 1,9 juta dari bahannya ini menurut saya kurang worth it sih. Tapi referensi saya itu ke SHF ya guys. Jadi mungkin buat kalian yang kolektor Hot Toys dan sejenisnya, itu bisa komen aja di bawah apakah memang bahannya itu seperti ini kurang lebih. Jadi kalau misalnya ini tuh dia bukan plastik sih jatuhnya bahannya. Ini kayak bahan cetakan gitu loh guys. Tapi bukan plastik ini, kerasa banget deh. Dan karena saya bukan kolektor Hot Toys, saya nggak tahu apakah tipe kainnya ini tipe kain yang ngelotok gitu, ngelotok termakan usia, atau dia yang tipe awet. Jadi sekali lagi tolong komen di bawah ya. Oh ya, saya ada satu lagi yang ketinggalan tadi. Untuk bagian shellnya ini dia menggunakan kayak kawat juga gitu. Jadi ini sudah bebas mau diarahkan ke mana aja karena di dalamnya ada kawatnya guys. Bukan yang kayak letoy begitu deh. Kita lanjut lagi ke bagian pedangnya ini. Untuk pedangnya jujur saya suka banget sama desainnya dan pemilihan warnanya. Dan untuk pedangnya ini menurut saya nggak ada minusnya sih. Ya bagus lah gitu. Dan untuk dimasukin ke telapak tangannya tinggal kita lepas aja kayak begini. Kemudian kita masukin ke sini dan kita pasang lagi di sini. Nah, dia jadi seperti ini guys. Lanjut lagi ke stand base-nya. Nah untuk stand base-nya sendiri kualitasnya menurut saya cukup oke juga. Untungnya dia bukan tipikal stand base yang ya kalian tahu lah, yang kayak cetakan ulang harga 10.000 15.000. Tapi menurut saya ini cukup bagus untuk kualitasnya. Dan ini kalau dipegang pun juga kerasa tebel gitu loh, bukan yang tipis begitu. Cuman sayangnya dia masih kelihatan kayak apa ya, bubble gitu nggak sih nama julukannya. Saya nggak tahu namanya ini apa, cuman ya bisa kalian lihat sendiri lah ya, kayak begini. Tapi untuk capitannya menurut saya ini udah oke banget. Dia capitannya tebel, terus juga pakai mur di sini. Jadi nggak gampang letoy begitu deh. Dan ini bisa berputar kayak begini juga tuh. Jadi untuk stand base-nya bisa saya bilang ini cukup bagus. So itu dia untuk review artikulasinya dan poin minusnya. Jadi menurut saya untuk harga 1,9 juta
mohon maaf banget ini kurang worth it sih. Tapi nggak apa-apa, kita dukung terus untuk karya anak bangsa. Dan saya berharap untuk Bardion ini bakal terus di-upgrade dan punya form lain sih. Ya buat tim Bardion saya siap untuk memerankan villainnya kok. So sekali lagi kita dukung terus karya anak bangsa ya guys. Karena kalau misal kalian tonton seriesnya itu cakep banget dari segi CGI, ceritanya, terus karakternya. Wah untuk seriesnya udah saya acungin 2 jempol dah. Yaudah guys, sekarang sudah kita review satu persatu tadi. Jadi ini dia pose-pose dari Bardion. Sekian review figur 1/12 Bardion. Jadi gimana menurut kalian tentang si figur ini? Langsung aja komen di kolom komentar ya. So kurang lebihnya mohon maaf. Selamat pagi, siang, sore, malam. Dadah!